Dari beberapa berita di atas yang telah ditampilkan, ternyata masalah mental yang mengganggu remaja itu cukup menjadi masalah penting dan krusial yang perlu kita bahas dan kita ketahui untuk menghindarinya. Zaman sekarang, istilah kena mental lu atau kamu punya masalah mental ya sering terdengar pada anak-anak remaja, khususnya pada zaman sekarang. Hal itu biasanya untuk membuli maupun melemahkan lawan bicara. Namun hal ini sepertinya sudah menjadi tren di kalangan remaja. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa atau kejadian tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, ataupun stres dengan jangka yang panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Lalu, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Oke, mari kita mulai membahas mengenai gangguan mental secara lebih mendalam. Kita mulai dengan membahas mengenai gejala gangguan mental. Di sini akan dijelaskan atau diberikan beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi pada remaja. Yang pertama ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini merupakan tanda munculnya penyakit mental pada anak yang tergolong mudah disadari melalui aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika anak menjadi lebih sering bertengkar, cenderung kasar hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain, padahal sebelumnya tidak, Anda perlu curiga. Tak hanya itu saja, orang tua atau orang di sekitarnya juga mungkin melihat perubahan perilaku anak tersebut, seperti menjadi lebih mudah marah dan merasa frustasi. Yang kedua, ada perubahan mood. Kalau masalah mood ini pasti seringlah terjadi di anak-anak remaja lah. Penyakit mental ini adalah berubahnya suasana hati yang signifikan atau secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa berlangsung sebentar hingga dalam jangka waktu yang tidak ditentukan pun bisa terjadi. Tentunya hal ini mengakibatkan masalah pada hubungan dengan keluarga serta teman-teman sebaya. Ini merupakan gejala umum dari sebuah depresi, ADHD, hingga kelainan bipolar. Yang ketiga, sulitnya untuk konsentrasi. Remaja yang menderita gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Tanda penyakit ini dapat menyebabkan penurunnya performa di sekolah juga perkembangan otaknya. Yang kelima, menyakiti diri sendiri. Menurutku sendiri ini sudah masuk ke taraf yang parah ya. Jika remaja sering mengalami kekhawatiran serta rasa takut berlebih, perasaan tersebut bisa berujung pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Biasanya ini terjadi karena akumulasi dari perasaan stres dan menyalahkan diri sendiri karena gangguan mental yang mengakibatkan anak sulit mengelola emosi. Yang keenam, munculnya berbagai masalah kesehatan. Penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah kesehatan. Misal, ketika seorang anak sering merasakan sakit kepala dan sakit perut berkelanjutan. Setelah mengetahui nih tanda-tanda atau gejala gangguan mental, kita bisa beralih ke ciri-ciri
kesehatan mental yang seharusnya baik dan bagus untuk masa-masa remaja. Yang pertama, jika merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. Kecenderungan remaja jika menikmati hidup dan memiliki jiwa positif, biasanya mereka sulit untuk terkena gangguan mental. Yang kedua, bangkit kembali dari kekesalan dan kekecewaan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. Kelima, terlibat dalam kegiatan positif. Keenam, memiliki rasa pencapaian untuk sebuah motivasi. Yang ketujuh, tidur dengan cukup. Dan kedelapan, merasa nyaman di lingkungan mereka. Setelah kita mengetahui gejala-gejala kesehatan mental dan sudah mengetahui juga ciri-ciri mental remaja yang sehat, dengan yang sebelumnya di depan kita sudah membahas mengenai banyaknya berita gejala mental atau penyakit mental yang menyerang banyak remaja, kita sebagai seseorang yang berilmu wajib mempromosikan kesehatan mental bagi remaja. Cinta dan dukungan serta hubungan yang kuat dengan keluarga, orang-orang terdekat dapat memiliki pengaruh langsung dan positif pada kesehatan mental bagi remaja. Bahkan, hubungan emosional yang baik dapat mengurangi kemungkinan remaja mengalami masalah kesehatan mental. Promosi kesehatan mental bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka, kompetisi, ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung. Promosi kesehatan mental dapat dilakukan dengan mengumpulkan data terkait insidensi gangguan tersebut supaya masyarakat meningkat kesadarannya dan mendapat pengetahuan terkait permasalahan. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempromosikan kesehatan mental bagi remaja dan meningkatkan kesejahteraannya. Yang pertama, tunjukkanlah cinta, kasih sayang, dan perhatian pada anak remaja. Yang kedua, tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pujilah mereka mengenai poin bagus dan prestasi mereka. Hargai ide dan pendapat mereka. Yang ketiga, habiskanlah waktu bersama mereka. Yang keempat, dorong mereka untuk berbicara tentang perasaan dengan Anda. Penting bagi seorang remaja merasa bahwa mereka tidak harus melalui segala sesuatunya sendiri. Yang kelima, tangani segera masalah saat mereka muncul daripada membiarkannya menumpuk. Yang keenam, bicaralah dengan anggota keluarga terpercaya, teman, orang tua, atau guru jika Anda memiliki kekhawatiran yang berlebih. Upaya menjaga kesehatan mental bagi remaja. Dengan berbicara dari hati ke hati dengan remaja, kita tahu akan kondisi dan kesehatan mentalnya adalah langkah awal yang perlu kita lakukan sebagai seorang terdekatnya. Jika kita mengkhawatirkan kesehatan mental remaja, mulailah dengan mengajaknya berbicara. Berbicara dengan mereka tentang bagaimana perasaan mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa kami atau kita sebagai orang terdekat peduli. Katakan bahwa bahkan orang dewasa pun memiliki masalah yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Tunjukkan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan bantuan jika mereka memiliki dukungan dari orang lain. Katakan kepada mereka, jika membicarakan suatu masalah, seringkali dapat membantu meletakkan segala sesuatu ke dalam perspektif dan membuat perasaan menjadi lebih jelas. Seseorang dengan pengalaman yang lebih banyak atau berbeda seperti orang dewasa mungkin dapat menyerangkan atau memberikan pengertian terkait dengan masalah yang mereka miliki. Tekankan bahwa pada remaja, jika mereka tidak sendirian, kita sebagai orang terdekat akan berada di sana kapanpun mereka siap untuk berbicara. Itulah beberapa hal yang bisa
yang bisa saya sampaikan mengenai kesehatan mental yang mengintai remaja. Bahwa pada era sekarang ini kesehatan mental merupakan masalah yang krusial. Karena masalah ini cukup rentan menyerang siapa saja dan bisa mengakibatkan sebuah masalah yang lebih besar ke depannya. Contohnya, mengakhiri hidup. Kita sebagai remaja yang memiliki tingkat pengetahuan atau sebagai remaja yang berilmu, berpendidikan, memiliki kewajiban untuk memerangi masalah tersebut. Untuk teman-teman semua, jagalah mental kalian. Sehatlah selalu. Karena kehidupan yang bahagia adalah impian semua orang. Terima kasih.